Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya memasak olahan tahu, rasanya enak banget, lebih enak dari daging, yaitu oseng tahu cabai hijau. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 4 kotak tahu putih ukuran sedang. Tahunya kita potong kotak kecil-kecil atau sesuai selera, boleh memanjang. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 6 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting, boleh menggunakan cabai besar. Untuk semua bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selanjutnya kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Oke, kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah benar-benar halus, boleh kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke bahan pelengkapnya, ada 6 buah cabai merah keriting, potong serong, 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Untuk daun bawangnya ini yang saya gunakan kecil, jadi saya gunakan 2 batang. Kalau teman-teman menggunakan ukuran yang agak besar, cukup 1 batang saja. Oke, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai warnanya kecoklatan atau berkulit. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, tahunya sudah matang, sudah berkulit seperti ini. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, tambahkan air secukupnya. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Sepucuk sendok teh lada bubuk, kecap manis secukupnya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan tahu yang sudah digoreng tadi semuanya. Masukkan juga cabai hijau. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, selanjutnya kita masak hingga kuahnya menyusut, bumbunya meresap sempurna. Oke, kira-kira seperti ini ya, kuahnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang sedap, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kecap manis. Terakhir masukkan daun bawang, kemudian aduk dan masak lagi sebentar saja, cukup sampai daun bawangnya layu. Dan ini hasilnya, oseng tahu cabai hijau sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Oseng tahu cabai hijau siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tahu, rasanya sangat enak banget, yaitu sambal tahu. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 8 kotak tahu putih. Untuk tahu putihnya kita marinasi terlebih dahulu, masukkan garam secukupnya, kemudian lada bubuk dan juga kaldu bubuk. Tambahkan air secukupnya.
Kemudian kita aduk dan ratakan. Selanjutnya kita bolak-balik tahu seperti ini ya, sampai merata. Setelah selesai, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 7 buah bawang merah, 5 siung bawang putih, 8 buah cabai rawit merah. Kalau suka lebih agak pedas lagi, boleh ditambah untuk cabai rawit merahnya. 1 genggam cabai merah keriting, 1 buah tomat matang. Semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan cobek ya. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya sudah halus, kita sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 1 batang daun bawang potong serong. Karena daun bawangnya saya gunakan ini ukurannya kecil, saya gunakan 2 batang. Kalau ukuran yang besar cukup menggunakan 1 batang saja ya. Setelah semua bahannya siap, sekarang kita lanjut untuk ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu putih yang sudah kita marinasi tadi semuanya. Goreng tahu putihnya sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, seperti ini ya, tahunya sudah matang, sudah berkulit. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Selanjutnya kita masukkan bumbu halus yang sudah kita haluskan tadi. Tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, sudah mengeluarkan minyak. Selanjutnya tambahkan air secukupnya, kurang lebih 250 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur, sesuaikan saja yang ada. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya masukkan tahu putih yang sudah digoreng tadi semuanya. Setelah tahunya dimasukkan seperti ini, masak lagi sampai kuahnya menyusut dan bumbunya mengental. Oke teman-teman, setelah kuahnya menyusut dan bumbunya mengental seperti ini, selanjutnya tambahkan kecap manis kurang lebih 3 sendok teh. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu bubuk. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak lagi sebentar hingga daun bawangnya layu. Dan ini ya teman-teman hasilnya, sambal tahu sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sambal tahu siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tahu dan bakso, super praktis dan enak. Tidak ada bosannya tahu dan bakso dimasak seperti ini, yaitu tahu bakso kecap. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 3 kotak tahu putih ukuran sedang seperti ini. Kalau mau ditambah juga boleh ya, sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya akan saya potong memanjang. Bahan selanjutnya ada 10 buah bakso, ukurannya yang kecil. Untuk baksonya kita iris tipis-tipis saja seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke bahan bumbunya, ada 4 buah bawang merah. Kita iris tipis-tipis.
3 siung bawang putih iris tipis-tipis, setengah buah bawang bombay iris tipis-tipis. Ini ukuran bawang bombay-nya yang besar ya teman-teman, saya gunakan setengah saja. Kalau teman-teman menggunakan yang ukuran kecil atau sedang bisa menggunakan 1 buah. 5 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil. Untuk cabai rawit merahnya ini sesuaikan selera ya, kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas bisa dikurangi. 6 buah cabai hijau keriting, kita potong serong. Kalau teman-teman adanya cabai hijau besar juga boleh ya. 3 buah cabai merah keriting, potong serong juga. Untuk cabai merah keritingnya ini opsional ya teman-teman. 1 batang daun bawang, potong agak besar ya seperti ini. Oke, setelah semua bahan-bahannya telah siap, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahunya sampai berkulit, tapi jangan terlalu kering ya. Setelah bagian tahu yang bawah sudah berkulit, jangan lupa kita balik. Oke, kira-kira seperti ini tahunya sudah berkulit. Boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi minyaknya, kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah yang telah kita iris tadi. Aduk-aduk sebentar sampai layu. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan bawang bombay. Kemudian tumis kembali sampai aromanya harum dan layu. Masukkan bakso, kemudian kita aduk-aduk dan tumis sebentar. Tambahkan air secukupnya, kurang lebih 150 ml. Setelah airnya mendidih, kita masukkan cabai. Beri sepucuk sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja. Sepucuk sendok teh lada bubuk, 6 sendok teh kecap manis, 4 sendok teh saus sambal. Masukkan juga tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Untuk kecap manis dan saus sambalnya sesuaikan selera teman-teman ya. Boleh dikoreksi terlebih dahulu, kalau kurang bisa ditambah seperti ini ya. Masih kurang kecap, saya tambahkan lagi. Pokoknya teman-teman koreksi saja sesuaikan selera teman-teman. Dan yang terakhir kita masukkan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali. Oke, ini akan saya koreksi lagi rasanya. Apakah sudah pas? Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tahu bakso kecap sudah matang.
kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tahu bakso kecap siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak olahan tahu dan kacang panjang. Rasanya super lezat, bikin ketagihan, yaitu tumis tahu kacang panjang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 5 kotak tahu putih ukuran yang sedang, boleh ditambah atau dikurangi sesuaikan porsi teman-teman saja. Kemudian untuk tahunya kita potong dadu atau kotak seperti ini. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 1 ikat kacang panjang. Kemudian kita potong seperti ini ya, tidak terlalu panjang. Setelah selesai kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, 8 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat. Untuk tomatnya opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya untuk semua bahan bumbunya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai semuanya dipotong, kita pindahkan dicobek. Untuk tomatnya kita haluskan belakangan ya teman-teman, supaya tidak licin saat nanti kita menguleknya. Oke, sekarang kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau teman-teman mau menghaluskannya menggunakan blender juga boleh ya, tidak harus menggunakan cobek. Oke, setelah bumbunya sudah halus baru kita masukkan tomat dan kemudian kita ulek kembali, dan hasilnya seperti ini ya bumbunya setelah kita ulek. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Goreng tahu sampai berkulit saja ya teman-teman, jangan terlalu kering. Jangan lupa kita ratakan. Sesekali kita aduk agar matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, sudah berkulit tahunya, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, kira-kira seperti ini ya, bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum. Tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau suka lebih manis boleh ditambah. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Setelah airnya mendidih, baru kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi. Kemudian aduk-aduk dan masak sampai kuahnya agak menyusut supaya bumbunya meresap ke dalam tahu. Oke, ini kuahnya sudah mulai menyusut, baru kita masukkan kacang panjang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Setelah kita aduk-aduk, masak lagi sampai kuahnya menyusut dan kacang panjangnya matang. Oke, ini setelah kuahnya menyusut, jangan lupa ya koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang gurih, saya tambahkan lagi penyedap rasanya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis tahu kacang panjang sudah matang, kuahnya sudah menyusut, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tumis tahu kacang panjang siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak tumisan cukup 3 bahan, tapi bisa bikin lagi, yaitu tumis tauge tahu putih. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 2 genggam tauge atau kurang lebih beratnya sekitar 75 gram. Sebelumnya sudah saya cuci bersih ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 1 kotak tahu putih ukuran sedang. Kemudian tahunya kita potong kotak-kotak atau memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Kalau saya potong kotak seperti ini saja ya, kecil-kecil. Setelah selesai, kita pindahkan di wadah terlebih dahulu dan sisihkan. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 buah bawang merah, iris tipis-tipis. 3 siung bawang putih, iris tipis-tipis juga. 4 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga. 4 buah cabai merah keriting, potong serong-serong. 1/2 buah tomat matang, kita potong memanjang saja ya, atau mau kecil-kecil juga boleh, sesuaikan selera teman-teman saja. 1 batang daun bawang, kita potong kecil-kecil juga. Oke, semua bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu yang telah kita potong-potong tadi. Beri kaldu jamur atau penyedap rasa sesuai selera teman-teman agar tahunya ada rasanya. Jangan lupa dibalik. Goreng tahunya tidak usah terlalu lama ya teman-teman. Cukup kecoklatan saja seperti ini. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai aromanya harum dan layu. Setelah layu, masukkan tomat. Kemudian masak lagi sebentar. Selanjutnya kita masukkan tahu yang telah kita goreng tadi semuanya. Masukkan juga cabenya.
Aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita beri air secukupnya, sedikit saja ya teman-teman. Aduk-aduk kembali. Beri setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuai selera teman-teman, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh saus tiram, aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan tauge dan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan matang. Setelah taugenya kita masukkan, masak sebentar saja atau sesuai keinginan teman-teman ya untuk tingkat kematangan taugenya. Kalau mau lebih matang lagi taugenya, boleh masaknya agak lama. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali agar tercampur merata. Dan inilah hasilnya, tumis tauge tahu putih sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Oke, itulah tadi resep tumis tauge tahu putih ala Ruka Masak. Masakan praktis, cukup 3 bahan saja. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak menu murah meriah olahan dari tahu. Memasaknya cukup di osreng, yaitu tahu saus padang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 4 kotak tahu putih ukuran yang sedang. Untuk tahunya kita potong sesuai selera saja. Ini akan saya potong menjadi 2 bagian dulu supaya agak tipis. Kemudian saya potong menjadi bentuk segitiga seperti ini atau memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Setelah selesai kita pindahkan dulu di wadah. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 3 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Untuk bawang merah dan bawang putihnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. 5 buah cabai merah keriting yang telah saya rebus sebelumnya atau dikukus. Selanjutnya kita tuang ke cobek. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus cobek. Oke, kira-kira seperti ini ya hasil bumbunya, sudah benar-benar halus. Kemudian kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada setengah buah bawang bombay, 5 buah cabai rawit merah, 1 batang daun bawang. Bawang bombaynya kita iris memanjang saja seperti ini. Cabai rawit merahnya dipotong kecil-kecil saja. Daun bawangnya dipotong sesuai selera. Boleh agak besar, boleh kecil-kecil. Satu lembar daun jeruk. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya.
Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu putih yang telah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahu putihnya cukup sampai berkulit saja, jangan terlalu kering. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, ini sudah cukup ya, tahunya sudah berkulit, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya. Kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Masukkan daun jeruk. Kemudian aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai benar-benar matang, sampai keluar aromanya. Oke, seperti ini ya, bumbunya sudah matang. Kemudian kita tambahkan air secukupnya, kira-kira 300 ml. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian masukkan bawang bombay dan cabai rawit merah yang telah kita potong-potong tadi. Tambahkan sepucuk sendok teh garam, 2 sendok teh saus tiram, 1 sendok teh saus tomat, 2 sendok teh saus sambal, 1 sendok teh kecap manis, sepucuk sendok teh gula pasir. Kalau tidak suka manis, tidak perlu menggunakan gula pasir ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi setengah sendok teh kaldu jamur. Selanjutnya masukkan tahu putih yang telah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak sampai kuahnya menyusut dan bumbunya meresap. Oke, setelah kuahnya mulai menyusut dan bumbunya sudah meresap, masukkan daun bawang yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian kita aduk-aduk dan masak sebentar saja ya kalau daun bawangnya sudah masuk seperti ini. Dan ini hasilnya, tahu saus padang ala rumahan sudah matang, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di mangkok saji. Tahu saus padang siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak tumisan sederhana ala rumahan. Rasanya sangat lezat banget. Masak menu ini bikin kalap makan, yaitu tumis sawi putih tauge tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 6 lembar sawi putih, beratnya kurang lebih 200 gram. Ini sawi putihnya sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Untuk mencuci sawi putihnya ini per lembar seperti ini, supaya kalau ada kotorannya bisa terlihat dan hasilnya bersih. Selanjutnya kita potong-potong sawi putihnya sesuai selera. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah dan sisihkan dulu. Bahan selanjutnya ada 2 kotak tahu putih. Potong kecil memanjang seperti ini atau sesuai selera teman-teman. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di wadah. Selanjutnya ada 100 gram tauge.
Untuk tauge-nya ini sesuaikan selera teman-teman. Kalau suka lebih banyak boleh ditambah. Selanjutnya ke bahan bumbunya, ada 5 buah bawang merah. Kita iris tipis-tipis seperti ini terlebih dahulu, kemudian nanti kita cincang kasar. Empat siung bawang putih. Bawang putihnya sama ya, kita iris tipis-tipis seperti ini, kemudian kita cincang kasar. Kalau teman-teman mau cukup diiris tipis-tipis juga boleh ya, tapi menurut saya lebih enak seperti ini, aromanya itu lebih keluar. 5 buah cabai merah keriting, potong serong. 1 batang daun bawang, potong sesuai selera, boleh dipotong serong. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah kita siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu putih yang sudah kita potong-potong tadi semuanya. Goreng tahu putihnya sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke, kira-kira seperti ini ya, tahunya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajan yang sama, kurangi saja minyaknya, kemudian kita masukkan bawang putih dan bawang merah yang sudah kita cincang tadi. Tumis bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, aromanya harum. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, masukkan cabai dan juga daun bawang. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi dan juga sawi putih yang bagian batangnya. Untuk bagian daun sawi putihnya nanti ya teman-teman, karena yang bagian batangnya ini agak keras, jadi kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air sedikit saja. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Sepucuk sendok teh gula pasir, 2 sendok teh saus tiram, kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak sampai bumbunya meresap ke dalam tahu dan sawi putihnya agak empuk. Tidak perlu lama-lama ya teman-teman, supaya sayurannya masih terlihat fresh. Oke, ini batang sawi putihnya sudah agak empuk. Selanjutnya kita masukkan sisa sawi putihnya tadi. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Kemudian kita masak kembali sebentar saja, cukup sampai sayurannya matang. Oke, setelah sawi putihnya matang, selanjutnya kita masukkan tauge. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah taugenya kita masukkan seperti ini, memasaknya juga sama ya, sebentar saja supaya sayurannya itu masih terlihat segar. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Dan ini hasilnya tumis sawi putih tauge tahu sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindah di piring saji. Tumis sawi putih tauge tahu siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak menu sederhana tapi lezat, yaitu tumis tahu sambal kecap pedas. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 4 kotak tahu putih ukuran sedang. Selanjutnya untuk tahu putihnya ini kita potong menjadi bentuk segitiga. Seperti ini ya kita memotong tahunya. Boleh juga dipotong kecil-kecil, sesuaikan selera teman-teman saja. Setelah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita marinasi dulu. Tuangkan setengah sendok teh garam dan lada bubuk secukupnya. Kemudian tambahkan air 2 sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan tahu putih yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian kita bolak-balik seperti ini ya, supaya merata. Setelah selesai kita sisihkan dulu. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 8 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 8 buah cabai merah keriting, 9 buah cabai rawit merah. Untuk cabai rawit merahnya kalau teman-teman suka lebih pedas boleh ditambah ya. Untuk semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di chopper. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan cobek. Seperti ini ya teman-teman, hasil bumbu yang sudah kita blender. Teksturnya agak kasar, jangan terlalu halus. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada jahe, ini saya gunakan setengah ruas jari, kemudian jahenya digeprek. 2 batang daun bawang ukuran besar, kalau kecil menggunakan 3 atau 4 juga boleh. Kemudian kita potong kecil-kecil. 1 buah tomat matang ukuran kecil, potong kecil-kecil. Boleh juga di blender ya, sesuaikan selera teman-teman. Oke, semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tahu putih yang sudah kita marinasi tadi semuanya. Goreng tahu putih sampai berkulit, warnanya kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Oke teman-teman, seperti ini ya, tahunya sudah matang, sudah berkulit sempurna. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, kalau minyaknya kebanyakan boleh dikurangi. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan juga jahe dan tomat. Kemudian tumis bumbu sampai matang, aromanya harum. Oke, seperti ini ya teman-teman, bumbunya sudah matang, aromanya harum. Selanjutnya tambahkan air. Untuk airnya secukupnya saja, kurang lebih 300 ml. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. 7 sendok teh kecap manis. Untuk kecap manisnya ini boleh lebih ya teman-teman. Kalau suka agak manis lagi boleh ditambah kecap manisnya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi semuanya. Masak sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap sempurna dan matang. Jangan lupa sesekali diaduk ya, supaya bumbunya bisa meresapnya merata. Setelah kuahnya sudah mulai menyusut seperti ini ya, bumbunya mengental. Selanjutnya kita masukkan daun bawang. Kemudian aduk-aduk kembali dan masak kembali sebentar saja, cukup sampai daun bawangnya layu. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan kaldu jamur.
juga kecap manis. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata dan bumbunya meresap. Dan ini hasilnya, tumis tahu sambal kecap pedas sudah matang. Kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Tumis tahu sambal kecap pedas siap untuk disajikan. Hari ini saya akan berbagi resep yang super simple, membuatnya sangat mudah, yaitu resep tahu kecap bumbu kacang. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 100 gram kacang tanah, 5 kotak tahu putih ukuran sedang. Untuk tahunya bisa dikurangi, bisa ditambah, sesuaikan porsi teman-teman saja. Selanjutnya 2 siung bawang putih, 20 buah cabai rawit. Kalau suka pedas bisa ditambah, kalau teman-teman tidak suka pedas bisa dikurangi. Kemudian untuk cabai rawitnya akan saya lukai seperti ini ya, cukup digaret pakai pisau agar saat nanti digoreng tidak meletup-letup. Selanjutnya 1 iris jeruk nipis. Semua bahan-bahannya telah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap menggoreng tahu dan kacangnya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan tahu putih semuanya. Goreng tahu putih sampai berkulit, warnanya kecoklatan. Jangan lupa dibalik. Setelah seperti ini, kulit tahunya sudah kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kita masukkan kacang tanah. Goreng kacangnya sampai matang, warnanya kecoklatan. Saat menggoreng kacang tanah, usahakan diaduk-aduk terus ya teman-teman, agar matangnya merata. Setelah kacang tanahnya mulai kecoklatan, kita masukkan cabai rawitnya. Kira-kira seperti ini, kacang tanah sudah kecoklatan dan cabai rawitnya sudah layu, boleh kita angkat dan tiriskan. Usahakan menggoreng kacang tanahnya jangan sampai kegosongan ya teman-teman, agar bumbu kacangnya nanti tidak pahit. Selanjutnya kita tuang di atas cobek. Tambahkan sedikit garam, sedikit dulu ya teman-teman, nanti kalau kurang bisa ditambah. Setengah sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita ulek. Maaf ada yang lupa, bawang putihnya kita masukkan, kemudian kita ulek kembali. Kalau seperti ini pas nguleknya berat, boleh kita tambahkan sedikit air panas, kemudian kita ulek kembali. Dan ini hasil bumbu kacangnya. Setelah kita ulek sudah halus, atau teman-teman bisa mengulek kacangnya agak kasar juga boleh ya. Tambahkan kurang lebih 12 sendok makan kecap manis, atau sesuaikan selera teman-teman saja ya. Bisa dikoreksi dulu, kalau suka lebih manis boleh ditambah. Kemudian tambahkan jeruk nipis yang telah kita iris tadi. Kita bijik-bijik jeruknya seperti ini agar keluar rasanya. Tambahkan sedikit air. Untuk airnya ini opsional ya teman-teman, karena saya tidak suka terlalu kental, jadi saya tambahkan air sedikit. Kalau teman-teman suka kental, tidak perlu ditambahkan air. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan.
Karena masih kurang manis dan kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit kecap dan garam. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Selanjutnya untuk pendampingnya ada tauge. Di sini taugenya saya rebus sebentar ya. Untuk tahunya kita potong-potong terlebih dahulu seperti ini ya. Potongnya tidak putus agar bisa tercampur sama bumbu kacangnya. Oke, sekarang kita ke tahap penyajiannya. Letakkan tahu yang telah kita potong-potong tadi di atas bumbu kacang, kemudian beri bumbu di atasnya seperti ini. Selanjutnya kita tata juga tauge yang telah kita rebus tadi di atas sambal kacang. Untuk taugenya boleh mentah ya teman-teman, tidak harus direbus dulu, sesuaikan selera saja. Selanjutnya taburi bawang merah goreng agar rasanya lebih mantap. Tahu kecap bumbu kacang siap untuk dinikmati.